Sebelum bertanya Pak, ada berapa yang belum terbayar oleh BUMN Pak? Siapa yang Banyak, belum Pak. dibayar? Itu di sebelah kanan banyak sekali. Oke. Silakan tanya Pak. Silakan Pak Terima Juan. kasih Pak Ganjar, kami dari Kadin, saya Yuwan Permata-Adu, Wakil Ketua Umum Kadin. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 mengatur usaha BUMN itu melakukan kegiatan yang tidak pernah dikerjakan atau tidak mungkin dikerjakan oleh swasta. Dalam pelaksanaannya Pak, undang-undang ini terkait dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 99 mengenai larangan praktek monopoli. BUMN dengan alasan penugasan pemerintah melakukan kegiatan monopoli di sektor yang swasta sudah lakukan. Nah ini dia kebal terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 99. Inilah salah satu kepastian hukum bagi kami usaha di kelas menengah dan swasta untuk bagaimana kita mempertahankan usaha kita menghadapi perilaku masalah BUMN dan swasta ini. Pertanyaan kami Pak, dapatkah Bapak membantu sinergi antara BUMN dan swasta ini agar sinergi itu memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi Indonesia? Dan Bapak melihat semua pengusaha yang besar adalah kontribusi pemerintah membantu mereka, tapi mereka ditugaskan juga untuk membantu pengusaha, untuk swasta, untuk bertumbuh bersama, bukan keluar. Terima kasih Pak. Demikian Pak, jadi bagaimana playing field terhadap pelaku ekonomi, karena kita kan ada 3 pelaku ekonomi ya, Betul. swasta, BUMN, dan koperasi. Silakan dijawab Pak. Pak terima kasih Pak. Hari ini saya kumpulin data Pak. Berapa kemudian supplier-supplier itu mitra-mitra yang tidak terbayar. Malu dong. Tangan dong. Kalau kita punya usaha plat merah nggak bayar malu kira-kira gitu kan. Ya, ini kok ngangguk semua ini. Ini kayaknya korban-korban lagi ini. Kenapa Bapak Ibu ini saya tanya? Rasanya menurut saya kira Bapak tadi betul Pak. BUMN itu masuk ketika yang lain belum siap masuk. Maka sebenarnya pioneering. BUMN itu pionir. Nanti kalau sudah, ini seperti stimulan saja. Kalau sudah kita lepas. Kan sebenarnya negara tidak mencari uang toh. Ya. Negara tidak mencari uang kan sebenarnya. Fasilitasi negara itu. Jadi kita memang to govern betul-betul mengelola, memerintah, memanage, menstimulan agar itu tumbuh. Maka kemudian kalau tadi ditanyakan, Pak rasanya penting Pak. BUMN, kamu boleh punya anak perusahaan tapi tidak boleh punya cucu, cicit. Apalagi, ketawa lagi. Korban-korban lagi sebelah kanan saya ini. Betul ya? Betul Pak. Maka begitu Bapak tadi bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya. Ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, canggah, gantung siwur kira-kira itu kalau orang di Jawa itu sampai banyak. Akhirnya swasta tidak punya peran. Pak ini butuh kalau orang bisnis itu ya rasa kamanungsan, rasa kemanusiaan. Ya kalau orang Jawa bilang itu ngono ya ngono ning ojo ngono. Ya, Pak. Dibagilah mana yang sudah bisa. Kalau kemudian swasta bisa muncul, jangan-jangan memang BUMN-nya sudah tidak kita perlukan lagi. Loh iya dong. Tapi jangan-jangan kalau Anda dari anggota Kadin ini besok saya jadikan Menteri BUMN, Anda kelakuannya sama. Jangan lo ya. Bawa misi ini lo ya. Bapak Ibu percayalah, pemerintahan yang punya integritas tinggi, yang memahami peran tadi itu, ya, ada swasta, ada BUMN, ada koperasi yang paham secara konstitusi, dia akan mengerti proporsi yang mesti diberikan. Pak, saya dilapori langsung Pak Ganjar masa cuman gini aja nggak bisa dibayar toh Pak, gitu. Sambil wajahnya tuh, wah kasihan, nangis. Hah? Nangis ya? Kemarin ikut nangis nggak di medsos? Oh, awas. Kreditnya nggak bisa bayar nih Pak. Ya, maksud saya, ya. nah kalau sudah begitu, saya punya pengalaman bagaimana membawa pemerintahan. Pak, kalau sudah seperti itu dan tidak selesai,
maka pemimpin tertinggi harus menyelesaikan suka tidak suka, mau tidak mau. Waktu di Jawa Tengah kami sering diomongin, wadul mereka. Wadul itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngadu, Pak, Ngadu. Mereka ngadu aja. Hal-hal yang sepele, tapi karena sepele buat rakyat tuh nggak selesai-selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele. Dan itu menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, kamu tidak menjalankan yang teknis. Maka dengan godam dari pimpinan tertinggi, kita ngomong seperti itu bisa laksanakan. Bahkan saya ngomong gitu, waktu ketemu dengan para pengusaha yang tunggakannya masih banyak. Tunggakannya banyak. Pak Ganjar tolong dong selesaikan. Rasanya dia sedang membuat surat kuasa ke saya untuk saya menjadi debt collector. Apa Minta sulitnya, bantuan Mbak? jadi debt collector jadinya ya Pak. Loh, kalau saya ingin membantu rakyat saya Oke. dengan kondisi Betul. yang faktanya benar, mana datanya? Menteri kamu sini, kamu selesaikan besok. Bayar. Panggil tuh BUMN-nya, kenapa masalahnya? Oke. Pasti selesai lah. Baik. Kalau enggak, dia merasa enggak bisa. Silahkan lapor ke menteri, ya menterinya sulit ditemui. Ngantrinya panjang nggak bisa, pakai government super app, lapor, Oke. saya punya dashboardnya, oh ini kalian nggak bisa. Maka setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nanti dulu pertanyaan belum selesai. Belum setuju. Ini sautannya. Setuju nggak kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet? Jadi kalau dia nggak perform, yang nilai masyarakat loh ya, bukan saya. Maka halo partai pengusung, Oke. tolong ganti, tarik. Baik Pak, terima kasih jawabannya menarik dan ternyata berbagai pertanyaan itu sudah dalam pemikiran Bapak Ganjar Pranowo.